Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Damayanti. Saya akan memaparkan materi analisis titik impas (BEP) atau break-even point. Nah, break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue atau penghasilan sama dengan jumlah biaya, atau apabila laba kontribusi hanya dapat digunakan untuk menutup biaya tetap saja. Nah, di sini ada pengertian break-even point menurut para ahli. Pendapat yang pertama menurut Hansen dan Mowen mengemukakan bahwa BEP adalah di mana total pendapatan biaya total yang sama, intinya adalah nol keuntungan. Lalu pendapat yang kedua dari Ross, Randolph, dan Branford mengemukakan bahwa yang berarti ialah BEP ialah impas analisis alat populer dan sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara volume, penjualan, dan profitabilitas. Selanjutnya, dasar-dasar break-even point yang merupakan asumsi-asumsi dasar dalam penentuan BEP adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam perhitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Lalu yang kedua, nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Lalu yang ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. Lalu yang keempat, selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kelima, dalam perhitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Lalu yang terakhir, yang keenam, perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk, namun jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Lanjut, tujuan break-even point. Nah, setiap perusahaan ingin memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Untuk mencapai hal tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan terkait break-even point yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menekan biaya produksi dan operasional seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas agar perusahaan dapat menjaga tingkat harga produk. Lalu poin yang kedua yaitu harga produk dengan perhitungan yang lengkap agar harga produk sesuai dengan keuntungan yang diinginkan. Lalu yang terakhir, volume aktivitas produksi semaksimal mungkin. Nah, ketiga poin di atas harus dilakukan secara simultan atau bersamaan karena masing-masing berdampak pada kegiatan operasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, struktur laba perusahaan sering digambarkan dalam titik impas atau break-even point untuk memfasilitasi pemahaman tentang hubungan antara biaya volume, aktivitas, dan laba. Lanjut, kegunaan atau manfaat break-even point. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu membantu pengendalian melalui anggaran, membantu menunjukkan perubahan apabila ada yang diperlukan untuk menjadikan biaya selaras dengan pendapatan. Lalu yang kedua, meningkatkan dan menyeimbangkan penjualan. Berlaku sebagai sinyal peringatan untuk mengunggah manajemen terhadap kemungkinan kesulitan dalam program penjualan. Jika penjualan secara relatif tidak cukup tinggi dibandingkan dengan biasanya seperti semestinya, kenyataan ini akan diperhatikan. Dengan demikian akan tersedia cukup waktu guna mengevaluasi kembali teknik penjualan. Lalu yang ketiga, menganalisa dampak volume penjualan. Memberikan jawaban atas pertanyaan seperti yang beberapa banyak volume penjualan saat ini bisa berkurang sebelum industri menderita rugi. Nah, beberapa kenaikan laba bila ada kenaikan volume penjualan. Lalu poin keempat, menganalisis harga jual dan dampak perubahan biaya, menunjukkan pengaruh yang mungkin terjadi atas laba akibat perubahan harga jual yang disertai oleh perubahan lain. Sebagai contoh,
Yang pertama, perubahan apa yang dapat diharapkan dalam laba jika terjadi perubahan harga dengan asumsi semua faktor lainnya tetap atau konstan. Lalu yang kedua, jika harga barang dikurangi, apa kombinasi perubahan volume dan biaya yang paling praktis untuk diberikan dan apa pengaruh bersih kombinasi industri tersebut terhadap laba. Lalu yang ketiga, demikian pula jika harga naik, apa kombinasi perubahan dan pengaruhnya terhadap laba yang layak untuk diharapkan. Lalu poin yang kelima, merunding upah membantu manajemen karena yang pertama, menunjukkan dengan cepat kemungkinan pengaruh perubahan usulan gaji terhadap laba, dianggap tidak ada perubahan efisiensi karyawan. Lalu yang kedua, memberikan bantuan dalam menentukan kemungkinan penghematan efisiensi yang dapat melindungi posisi laba industri. Lalu poin yang keenam, menganalisa bauran produk, memungkinkan dilakukan pengujian krisis atas bauran produk. Analisa limpas untuk tiap jalur produk merupakan bantuan yang berharga dalam menentukan produk mana yang mungkin harus dihapuskan. Nah, pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ria Feris. Kepada Ria Feris, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Indri Damayanti. Jadi, saya Ria Feris akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Indri Damayanti terkait analisis break-even point atau analisis titik impas. Selanjutnya kita masuk pada perencanaan laba. Perencanaan laba atau profit planning adalah tahapan pengembangan dari suatu rencana operasi guna untuk mencapai tujuan dari perusahaan perencanaan laba. Dapat dijadikan pedoman manajemen untuk mengontrol dan mengendalikan arah kegiatan yang sudah terrealisasi maupun yang masih dalam perencanaan. Manajemen perusahaan akan dipermudah untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan-kegiatan secara tepat dalam pengambilan suatu kebijakan. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan laba. Perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan arahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Dan yang keempat, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkat manajemen. Dan yang terakhir atau yang kelima, anggaran menyediakan suatu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu. Selanjutnya, hubungan antara perencanaan laba dan analisis BEP. Jadi, analisis BEP atau break-even point dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat sebab analisis BEP dan perencanaan laba sama-sama berbicara dalam hal anggaran atau di dalamnya mencakup anggaran yang meliputi biaya, harga produk, dan volume penjualan, yang kesemua itu mengarah ke perolehan laba. Untuk itu, dalam perencanaan perlu penerapan atau menggunakan analisis BEP untuk perkembangan ke arah masa mendatang dan memperoleh laba. Jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan untuk menarik produk atau mengembangkan produk atau untuk menutup anak perusahaan yang tidak berkeuntungan. Analisis impas break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimal agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Analisis BEP dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat sebab analisis BEP dan perencanaan laba sama-sama berbicara dalam hal anggaran. Di dalamnya mencakup anggaran yang meliputi biaya, harga produk, dan volume penjualan, yang kesemua itu mengarah ke perolehan laba dan itu dalam perencanaan perlu menerima atau menggunakan analisis BEP untuk perkembangan ke arah masa mendatang dan memperoleh laba. Baik, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.